maka materi ini sangat penting, khususnya bagi pemula, ya. Khususnya bagi pemula. Kalau santri insya Allah sudah sering mendapatkan materi ini, cuma kita belajar ilmu agama itu kan perlu apa? Perlu adanya pengulangan-pengulangan. Ya, belajar ilmu itu perlu adanya pengulangan-pengulangan. Ya, karena kadang kita belajar sekali itu pemahaman kita terbatas, kadang gitu ya. Kadang kita belum sempurna pemahaman kita. Nah, ketika kita belajar berkali-kali, kita akan bertambah paham. Ya. Untuk santri kita sudah belajar mukhtasar, ya, dan berkali-kali kita mukhtasar, kita kaji. Nah, ini kalau kita menambah kitab Matan Abi Syuja ini sebagai tambahan penjelasan, ya, tambahan penjelasan yang ada dalam kitab mukhtasar, ya. Tambah bahwa kitab ini adalah merupakan kitab sangat masyhur di kalangan kita, ya. Sehingga kita juga perlu tahu tentang kitab Matan Abi Syuja. Jadi bahasan kita ini apa tadi tentang kitab Thaharah, kitab atau bab yang menjelaskan tentang hukum thaharah. Apa sih thaharah itu? Thaharah itu secara bahasa maknanya apa? Lughatan. Kalau secara artinya thaharah itu katanya bersesuci, ya. Tapi kalau lughatan apa? An-nadhafah, ya. Jadi at-thaharah lughatan maknanya an-nadhafah wa raf'ul ajnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Apa itu? An-nadhafah itu artinya? Kebersihan. Ya, kebersihan. An-nadhafah. Kebersihan. Nah, cuma di sini perlu saya sampaikan di sini, ya, bahwa ada sebuah hadis yang sangat masyhur di kalangan kita, ya, hatta itu di pondok-pondok pesantren juga masyhur, ya. Tapi sebenarnya itu bukan hadis, tapi itu sering dijadikan dalil tentang kebersihan, ya, dan pentingnya kebersihan bukan hanya diucapkan, tapi juga sering ditempel-tempel di mana-mana. Apa itu biasanya bunyinya? Katanya an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman itu sangat masyhur, ya. Padahal itu bukan hadis. Ya, itu bukan hadis. Itu hadis apa? Maudhu', hadis palsu, ya. Yang sahih mana hadis tentang kebersihan itu? At-tahuru syatrul iman. Itu yang sahih. At-tahuru syatrul iman. Apa tahur itu? Ya, bersesuci. Bersesuci syatrul iman, sebagian daripada iman. Kalau kebersihan, memang Islam itu sangat mengajarkan dan menganjurkan kebersihan, ya. Tapi tidak berarti orang yang melakukan kebersihan itu kemudian dia mendapatkan iman. Kalau dikatakan kebersihan sebagian daripada iman, berarti orang yang melakukan kebersihan berarti mendapatkan iman, berarti mendapatkan sebagian iman. Apakah orang-orang kafir yang melakukan kebersihan itu mereka mendapatkan iman? Kan enggak. Ya. Mereka tidak mendapatkan iman.
Meskipun bahkan ada yang berpandangan, ya itu katanya berdasarkan fakta ya, bahwa orang-orang kafir itu bahkan lebih menjaga kebersihan daripada orang Islam, karena lebih Islami katanya. Ya. Tapi mereka kan hanya menjaga kebersihan, tapi tidak menjaga kesucian. Karena bersih dengan suci itu berbeda. Ya, bersih dengan suci itu berbeda. Nah, Islam itu bukan hanya menjaga kebersihan, tapi juga menjaga kesucian. Nah, mestinya kita sebagai seorang Muslim ini harus benar-benar menjaga tentang kebersihan ini ya. Ya, sampai bersih juga harus suci. Ya, jadi kalau secara bahasa at-taharah maknanya apa? An-nadhafah, ya kebersihan, wa raf'ul ajnas. Apa raf'ul ajnas? Mengangkat najis. Mengangkat najis. Al-hissiyah wal ma'nawiyah. Baik itu najis yang hissi maupun maknawi. Apa najis hissi itu? Najis yang bisa diindra, fisik, ya. Najis fisik yang bisa diindra, yang kelihatan, ya, bisa dirasa. Wal ma'nawiyah itu secara makna. Apa tadi bukan al-ajnas ya, al-adnas, raf'ul adnas bukan ajnas. Kalau ajnas itu jamak dari jenis. Al-jenis jamaknya al-ajnas. Ini al-adnas, raf'ul adnas. Al-adnas itu apa? Kotoran, kotoran. Maaf. Al-adnas, jadi mengangkat kotoran. Ya. Kalau najis itu najasa ya. Najis atau najasa. Jadi ada kotoran itu, ada kotoran hissi, ada kotoran maknawi. Kotoran hissi itu ya seperti ya kita tahu itulah, yang nampak itu ya kotorannya hewan, itu ya kotoran kita, itu termasuk apa itu adnas hissi ya. Kalau yang maknawi ya seperti apa? Tanzih minad dunub, seperti membersihkan dari aib. Itu namanya adnas, raful adnas al-ma'nawiyah. Kotoran secara maknawi. Dosa, ya, aib gitu ya. Itu lugatan ya, at-taharah lugatan apa tadi? An-nadhafah wa raf'ul adnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Adapun kalau secara istilah syara' apa? Fi'lu ma yustabahu bihi as-shalah min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najisin atau najisatin. Ya. Fi'lu ma yustabahu bihi shalah. Perbuatan yang dengannya diperbolehkan melakukan sholat. Apa perbuatan yang dengannya kita dapat melakukan sholat? Ya wudhu, wudhu, mandi, ya mandi besar, tayammum, menghilangkan najis. Itu perkara-perkara yang dengan perkara-perkara itu kita diperbolehkan atau bisa melakukan sholat. Itu namanya perbuatan-perbuatan disebut dengan taharah. Wudhu termasuk taharah. Ghusl, mandi besar termasuk taharah.
Tayamum termasuk taharah. Menghilangkan najis termasuk taharah. Perbuatan-perbuatan itu dapat membolehkan kita untuk melakukan sholat. Jadi itu taharah. Dalam bab awal ini yang kita bahas yang pertama kali adalah tentang alat bersesuci itu apa, ya. Alat bersesuci. Ya. Alat bersuci itu yang paling utama adalah air, gitu ya. Makanya kita sini akan dijelaskan macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersesuci. Yaqulu al-mu'allif rahimahullah al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul 'aini wa ma'ul thalji wa ma'ul baradi. Al-miyahu, al-miyah jamak dari apa? Al-ma'u. Al-ma' al-miyah. Kalau bahasa amiyahnya itu apa? Moya. Moya. Ya, moya. Al-miyahu air allati yajuzu yang boleh biha dengan al-miyah apa at-tathhiru bersesuci sab'u miyahin 7 air. Air yang boleh digunakan untuk bersesuci ada 7 macam air. Jadi ini pembagian air dari sisi macamnya. Ya. Dari sisi macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersesuci itu ada 7 macam. Yang pertama apa? Ma'us sama'i. Apa ma'us sama? Dan 2, ma'ul bahri, air laut. Ketiga, ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Wa ma'ul 'aini, air mata, air mata. Ma itu kan air. Al-'ain mata berarti air mata. Nah. Apa? Mata air. Ini kalau diartikan secara harfiah maknanya ya air mata. Ya, kalau diartikan secara harfiah air mata. Karena itu maka bahasa Arab itu tidak selamanya bisa diartikan secara harfiah, secara lafaz, ya. Nah, di sini maka pentingnya apa? Pentingnya belajar. Ya. Di sini pentingnya belajar. Sebab kalau sesuatu hanya belajar sendiri, belajar bahasa Arab sendiri misalnya. Belajar arti kata-kata ma itu air, al-ain itu mata, maka akan diartikan air mata. Kalau air mata dapat digunakan untuk bersuci kan kacau jadi. Ya. Kalau tidak ada air, nangis dulu, kumpulkan airnya. Nanti kalau sudah banyak digunakan untuk wudhu, kan kacau kalau ada gitu. Jadi ma'ul 'ain apa? Air mata air. Wa ma'us thalji, air
Air apa? Air Air salju. embun. Nah, mau salju itu air salju. Air salju itu ya, air salju. Kalau ma'ul barad, air embun. nah, air es yang masih membeku itu, air membeku itu, es yang membeku itu, kalau yang turun dari langit itu yang air es batu itu ya, es batu yang apa? Ya apa? Dia keras itu. Nah, apa namanya itu? Ya es batu. Hujan es itu loh ya. Nah, hujan es itu namanya al-barad. Itu namanya al-barad. Bukan air embun. Sebagaimana yang diterjemahkan pada umumnya. Jadi kalau dulu di pondok-pondok itu, di pondok dulu saya juga, mungkin juga kalian yang pernah mondok juga, kalau mengartikan ma'ul barad itu air embun. Ya, air embun ya. Al-barad itu tadi es itu ya, es yang bulat-bulat itu, ya, yang turun dari langit. Itu namanya al-barad. Itu kalau mencair maka bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Es apa namanya salju itu kalau sudah mencair juga bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Jadi ada berapa? Ada 7 dan 7 ini bisa diringkas menjadi berapa? 2. Ya. 7 macam air ini bisa diringkas menjadi 2. Apa jenenge sapa? Namanya siapa? Prayogi. Kalau diringkas bisa menjadi 2. Apa itu prayogi? Nah. Apa? Pertama apa? Air yang turun dari langit. Yang kedua air yang dari bumi. Nyumber, apa nyumber itu? Keluar dari Bumi. dari bumi. Jadi, air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Yang turun dari langit ada berapa? Ada berapa? Coba sebutkan. Yang dari langit apa? Pertama, hujan. Air salju. Kedua, air es. Hujan es. Berapa berarti? 3. Yang dari langit 3. Dari bumi berarti 4. Apa? Air sumur. Air sungai. Sungai, laut. Mata Laut, sumur, sama mata air. Bahri, ma'ul nahri, ma'ul biri, dan ma'ul ain. Itu dari bumi. Air yang turun dari langit itu bisa digunakan untuk bersuci sebagaimana dalam firman Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kata Allah, dan kami telah menurunkan air dari langit ma'an tahura. Air yang tahur itu apa artinya? Suci, mensucikan. Ya, bukan hanya suci tapi mensucikan. Namanya tahur. Ma'un tahur. Ya. Tahirun bi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ya, suci sendirinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Itu namanya tahur. Pokoknya yang turun dari langit, teksnya apa? Itu tadi semuanya. Ma'ul apa? Ma'ul sama berarti ma'ul matar, ya ma'ul sama atau ma'ul matar, ya. Kemudian ma'ul salaj dan ma'ul
Ma'ul Barat. Sudah ada. Fisik apa itu? Kemudian kalau air yang turun dari bumi, kalau ma'un nahr itu bil ijma'. Kalau ma'un nahr itu bil ijma'. Jadi itu ma'ul bi'r. Ma'ul bi'r itu bagaimana dalam sebuah hadis bahwa Nabi itu memerintahkan seseorang menyiram air kencingnya A'rabi. Ada pada zaman Nabi itu ada seorang A'rabi, orang Arab Badui yang kencing di masjid. Maka oleh Nabi disuruh menyiramnya pakai air sumur, ya, pakai air sumur. Afwan, ya itu juga pakai air sumur, ya. Kemudian juga Nabi itu pernah ditanya tentang anbi'ril budha'ah, ya. Ada sebuah sumur pada zaman Nabi itu namanya bi'r budha'ah. Dan Nabi mengatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Airnya itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu. Ya, berarti air sumur itu bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian adapun ma'ul ain itu kan aslun nahr, ya. Ma'ul ain itu mata air itu adalah asal dari air sungai. Air sungai itu kan berasal dari sumber, dari mata air, ya. Air sungai itu bersumber dari mata air yang nyumber, ya, kemudian mengalir menjadi air sungai. Jadi ma'un nahr. Jadi itu 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersesuci. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas macam-macam air dari sisi hukum, ya, hukumnya, ya. Hukum air yang bisa digunakan untuk bersesuci. Jadi dari sisi hukum air itu apakah dia bisa digunakan bersuci apa tidak? Kalau tadi itu air sebagai alat, ya. Air sebagai alat untuk bersesuci, macam-macam air sebagai alat bersesuci. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam air dari segi hukum penggunaannya. Apakah bisa digunakan bersuci apa tidak? Yaqulu al-muallif rahimahullah, "Tsumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin." Kemudian al-miyah, air-air itu ala arba'ati aqsamin terbagi menjadi 4 macam. 4 macam dari sisi hukumnya, ya. Dari sisi hukumnya. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yang pertama, tahir mutahhir. Apa itu? Air yang suci, tahir. Suci fi nafsihi. Tahirun fi nafsihi, dia suci pada dirinya. Mutahhirun, dan mensucikan li ghairihi, untuk yang lain. Jadi dia airnya itu suci dan bisa dipakai untuk bersesuci, bisa mensucikan yang lain.
Ghairu makruhin. Tidak makruh. Tidak makruh maksudnya tidak makruh digunakan. Ya. Dia ini suci, juga mensucikan, dan tidak makruh digunakan. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu, dan dia adalah air mutlak. Air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan ini adalah air mutlak. Disebut dengan air mutlak. Namanya air mutlak. Ya, kayak tadi itu. Air 7 macam air tadi itu termasuk air mutlak. Termasuk air mutlak. Jika belum dicampuri dengan sesuatu, ya, jika tidak ada proses macam-macam, nah, maka itu disebut dengan air mutlak. Air mutlak ini dia suci dan mensucikan, dan tidak makruh digunakan untuk bersuci. Ya, air laut, air mutlak, air ya, cuma yang 7 tadi itu air mutlak. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun. Yang kedua, airnya tahir. Apa tadi tahir? Tahirun fi nafsihi. Suci pada diri. Mutahhirun mensucikan untuk yang lain. Tapi makruhun. Ya. Makruh digunakan. Maksudnya makruh digunakan untuk apa ini? Makruh digunakan fil badan. Ya, makruh digunakan untuk badan. Tapi tidak makruh digunakan untuk pakaian. Kalau untuk badan makruh, untuk pakaian tidak makruh. Itu maksudnya begini. Jadi makruh di sini tidak mutlak. Jadi makruh digunakan untuk badan karena ada efek-efek tertentu yang diakibatkan karena menggunakan air ini, maka menjadi makruh digunakan di badan. Makruh itu pengertiannya apa? Dalam hukum fikih, makruh itu artinya jika digunakan tidak apa-apa. Nah, jika ditinggalkan Biasa. Dapat pahala. Ditinggalkan dapat pahala. Jika dilakukan tidak apa-apa, maksudnya tidak dapat dosa. Nah, itu makruh, pengertian makruh. Jadi tohir dia suci, mensucikan, tapi makruh digunakan untuk badan, ya, untuk wudhu, untuk mandi, itu namanya untuk badan, ya, untuk menghilangkan najis, itu untuk badan. Tapi kalau untuk nyuci baju, tidak apa-apa. Untuk nyuci baju, tidak apa-apa. Tidak makruh untuk nyuci baju. Wa huwa al-ma'ul musyammas. Dan ia adalah air musyammas. Jadi air yang suci, mensucikan dan makruh digunakan, ini disebut dengan air musyammas. Apa air musyammas itu? Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan menggunakan terik matahari. Itu namanya air musyammas. Tetapi tidak hanya dipanaskan dengan terik matahari, tetapi ada syarat-syarat yang lain. Kemudian ini disebut musyammas. Ya, musyammas itu kan dimataharikan.
Musyammas itu di matahari kan dari kata syams. Syams itu kan matahari, musyammas itu kan di matahari. Itu dipanaskan dengan panas matahari. Tapi tidak semua air yang dipanaskan dengan terik matahari maka disebut air musyammas. Tidak mutlak begitu. Ada syarat-syarat, ya, ada syarat-syarat khusus di mana air itu disebut dengan air musyammas. Ya. Tegaskan. Yang pertama tadi ini syarat utamanya ini dipanaskan dengan terik matahari, dengan panas matahari. Yang kedua apa? Nah, ditaruh di wadah yang terbuat dari logam, ya besi misalnya itu ya, yang terbuat dari logam, ya, besi. Yang ketiga berarti kalau yang dipanaskan tidak terbuat dari logam seperti apa? Aluminium misalnya itu ya, ember apa? Plastik, maka tidak musyammas. Meskipun itu panas kena sinar matahari, maka tidak menjadi musyammas. Itu tidak makruh. Ya. Yang makruh kalau diletakkan di wadah yang terbuat dari logam. Kemudian yang ketiga apa? Panas mataharinya ini di daerah yang panas, yang sangat panas. Memang daerahnya sangat panas, seperti di Mekah, di Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah, ya. Seperti di sana. Kalau di Indonesia tidak termasuk daerah yang sangat panas, karena di Indonesia termasuk daerah tropis, ya. Maka air yang apa namanya, yang dipanaskan dengan menggunakan panas matahari, meskipun ditaruh di logam, kalau di Indonesia tidak menjadi musyammas, ya, tidak menjadi musyammas. Jadi ada berapa syarat tadi itu air itu disebut musyammas? Ada 3. Pertama apa? Dipanaskan menggunakan panas terik. Yang kedua, taruh di wadah yang terbuat dari logam. Yang ketiga, di daerah sangat panas. Nah, maka air itu makruh, suci dia, tapi makruh digunakan untuk bersesuci. Ya, makruh. Karena air itu kalau digunakan pada badan bisa mengakibatkan penyakit yang namanya baros. Penyakit kulit yang namanya baros. Apa penyakit baros itu? Ya, penyakit kulit yang apa? Itu nanti lama-kelamaan anggota tubuhnya ini bisa merotol. Karena penyakit baros itu seperti itu. Ya. Nah, makanya makruh digunakan air musyammas. Kemudian juga ada air yang juga oleh para ulama dimakruhkan penggunaannya untuk bersuci. Apa itu? Apa Tan? Air yang sangat dingin dan air yang sangat panas. Air mendidih. Air mendidih itu makruh. Ya. Makruh itu. Kalau kuat enggak apa-apa ya. Atau sangat dingin sekali. Kalau air menggunakan air sangat dingin itu kan bisa tubuh ya. Makanya makruh menggunakan air yang sangat panas itu. Jadi itu sukhunah, ya, sangat panas.
dan syadidul burudah, sangat dingin. Karena kita tidak bisa sempurna nanti bersucinya itu. Ya, nggak bisa sempurna. Makanya kata para fuqaha, ulama fikih, kata para ulama, makruh menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Nah. Kemudian yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Tahirun ghairu mutahhir. Suci ghairu mutahhir, tapi tidak mensucikan. Ya. Suci tidak mensucikan. Dia ini suci, tapi tidak boleh atau tidak dapat dipakai untuk bersesuci karena tidak membuat suci, ya, tidak mensucikan, ya, ya tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat. Ada dua. Nah, ada air suci yang tidak mensucikan ini ada dua. Apa? Wa huwa yaitu al-ma'ul musta'malu. Air yang musta'mal. Sudah mau habis ini. Air musta'mal. Air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air yang habis dipakai untuk bersesuci dan menghilangkan najis. Ya. Air yang habis dipakai untuk bersesuci dan menghilangkan najis. Itu namanya air musta'mal. Nah, dan bersesuci yang dimaksud itu ada dua bentuk. Ya, air yang dipakai untuk bersesuci yang dimaksud dengan bersesuci ini ada dua bentuk. Yang pertama, bersesuci yang wajib atau dipakai untuk di basuhan yang wajib. Ya, bersesuci yang wajib dan basuhan yang wajib dalam bersesuci maksudnya. Jadi air yang dipakai, air yang habis dipakai ya dalam bersesuci yang wajib atau basuhan yang wajib dari bersesuci. Paham enggak? Nanti kita bisa jelaskan dalam ini ya. Bersuci yang wajib itu gimana? Bersuci ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya kan? Misalnya wudhu. Wudhu itu ada wudhu wajib, ada wudhu sunnah. Wudhu yang wajib itu wudhu yang mana? Ya, wudhu untuk sholat. Wudhu pertama. Ya. Kalau kita berhadas, maka mau sholat kita wudhu. Berarti ini wudhu kita wudhu yang wajib. Maka air yang dipakai untuk habis pakai wudhu pertama ini, airnya itu yang habis dipakai menjadi mustakmal. Namanya air mustakmal. Ya. Adapun air yang habis dipakai dari wudhu yang sunnah, maka tidak mustakmal. Nah, air sunnah, wudhu sunnah gimana? Nah, kalau kita sudah punya wudhu, kemudian kita mau wudhu lagi, namanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Nah, memperbarui wudhu itu hukumnya sunnah. Nah, maka air yang kita pakai untuk wudhu sunnah ini, tajdidul wudhu ini, maka airnya tidak menjadi mustakmal. Tidak menjadi mustakmal karena wudhunya wudhu sunnah.
Adapun kalau yang wudhu wajib tadi itu, maka airnya menjadi mustakmal. Paham ya? Atau yang bentuk kedua adalah apa? Air mustakmal itu adalah air yang dipakai dalam basuhan yang wajib dalam taharah. Air yang dipakai dalam basuhan yang wajib dalam taharah. Misalnya wudhu. Wudhu itu yang wajib itu basuhan yang keberapa? Yang pertama, misalnya basuh wajah. Basuh wajah yang wajib itu berapa kali? 1 kali. Kemudian disunnahkan berapa kali? 3 kali. Berarti yang kedua, ketiga itu sunnah. Air yang digunakan basuhan pertama itu, maka airnya menjadi mustakmal. Adapun basuhan kedua, ketiga tidak menjadi mustakmal. Begitu seterusnya. Ya. Basuhan habis basuh tangan yang pertama, maka air yang dipakai itu menjadi mustakmal. Adapun basuhan kedua, ketiga tidak mustakmal. Begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan air mustakmal. Paham ya? Atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis dengan syarat apa? Tidak berubah salah satu sifatnya. Tidak berubah rasa, bau, dan warna. Ya, tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, dan tidak bertambah wazannya, volumenya tidak bertambah. Ya, seperti volumenya. Apa volumenya? Ya, ukuran airnya itu, isinya air itu. Misalnya 5 liter atau 5 liter. 1 liter misalnya, tetap 1 liter. Nek luwih teko 1 liter, apa bahasa Jawa kira? Sana kita bahasa Jawa. Misalnya 1 liter. Ya, 1 liter. Maka airnya tetap 1 liter. Kalau bertambah menjadi 1,5 liter, nah ini berarti yang tambahannya ini apa itu? Ya najis. Ya. Itu namanya air mustakmal. Jadi air mustakmal itu kalau dipakai untuk menghilangkan najis, asalkan tidak berubah rasa, bau, dan warnanya, dan tidak bertambah volumenya, maka tidak menjadi najis. Ya. Mustakmal itu apa? Suci tapi tidak digunakan untuk bersuci. Gitu ya. Yang kedua, wal mutaghayyir. Ini kalau saya tambah satu pembahasan Mbak Aga ya. Nanti baru kita Mbak Aga, Mbak Putih. Ya. Kalau ada kelebihan waktu, nanti kita tambah jawaban. Satu sampai ini. Ayat nanti kita bahas di pertemuan datang, insya Allah. Yang kedua, macam daripada air suci tapi tidak mensucikan adalah wal mutaghayyir, air yang berubah. Air yang berubah bima khalaqahu minat tahirat, dengan sesuatu khalaqa yang mencampuri terhadapnya minat tahirati, daripada perkara-perkara yang suci. Air yang berubah karena percampuran benda-benda suci lainnya. Ya. Air yang berubah karena percampuran benda-benda suci yang lainnya. Karena disebutkan percampuran benda-benda suci yang lain. Ya. Dan percampurannya ini, berubahnya ini banyak, bukan sedikit berubahnya. Jadi bukan sedikit berubah, tapi perubahannya itu banyak. Ya. Misalnya apa? Air mutlak
yang jika dicampuri dengan benda suci seperti teh misalnya atau kopi, ya kemudian dicampurkan kepada air itu dan berubah sangat banyak perubahannya sehingga mengakibatkan tercabut dari nama air mutlak itu. Maka itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Sehingga namanya bukan lagi menjadi air sumur atau air aqua, ya. Karena dikasih teh menjadi air teh. Ya. Karena dikasih kopi akhirnya menjadi air kopi. Nah, itu namanya air kopi itu kan suci. Kopi itu suci, teh itu ya suci. Ya. Maka teh yang mencampuri, yang merubah ya air ini berubah menjadi berubah nama airnya. Ya. Jadi air teh itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Ya, air teh itu suci, tapi tidak bisa dipakai. Air kopi itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Adapun apabila yang mencampurinya ini tidak larut, ya tidak larut di dalam air itu, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi tidak mempengaruhi terhadap status air itu. Kalau percampurannya ini tidak apa istilahnya, tidak larut, tidak apa istilahnya. Kalau istilah fikihnya namanya mujawir. Jadi percampuran itu ada dua istilah, ada namanya mukhalif, ada mujawir. Ya, ada mukhalif pakai kok. Ada mukhalif, ada namanya mujawir. Kalau mukhalif ini percampurannya itu ya jadi satu, larut. Ya, larut ke dalam air itu. Jadi teh ketika dicampurkan ke air, maka dia larut di dalam air itu. Namanya mukhalif namanya. Kopi begitu juga. Ya. Berarti air kopi, air teh, air apa jenis itu ya. Ya pop es, marimas, jus. Nah, itu pokoknya itu namanya. Termasuk Coca-Cola, Sprite itu ya. Termasuk Coca-Cola, Sprite. Nah, itu kan dicampur dengan zat itu. Maka itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Adapun kalau itu mujawir, ya tidak larut. Seperti misalnya ada air kemasukan batu akik. Masukkan batu akik. Nah, maka air itu tidak berubah loh. Ya. Dan itu hanya berdampingan saja berarti itu. Ya. Bercampur tapi tidak larut. Maka tidak mempengaruhi terhadap air mutlak itu. Maka tetap itu suci dan mensucikan. Ya. Kemasukan batu, kemasukan masukkan HP kamu ya. Jatuh HP-nya. Jawab. Beli lagi kalau rusak. Nah, pokoknya kalau itu termasuk kayu misalnya, kemasukan kayu, kemasukan daun misalnya itu ya. Nah, asalkan itu tidak mukhalif, maka tidak
menjadikan air itu menjadi air yang ghair mutahhir, ya, masih tetap digunakan untuk bersuci. Nah, adapun air yang berubah karena secara alami, ya, berubahnya secara alami, tidak ada campur tangan kita, ya, karena alami. Misalnya air sungai itu, ya, air sungai itu berubah warna. Kenapa berubah warna? Karena dia mengalir di tanah, ya, mengalir di tanah sehingga menjadi apa? Menjadi keruh. Nah, itu perubahan secara alami. Maka itu tidak merubah air itu, kemutlakan air itu, ya, tidak merubah kemutlakan air. Atau dia mengalir di tempat yang mengandung zat apa? Zat apa namanya itu zat, ya, ada zat kibrit, ya, zat korek itu coba jadi apa? Belerang, ya, yang mengandung belerang, ya, mengalir di tempat yang mengandung belerang sehingga airnya bau belerang. Maka itu tidak merubah kemutlakan air itu. Dia tetap suci dan mensucikan. Ya. Atau dia berubah karena di situ ada gambut. Gambut. Kalau di daerah Sumatera itu banyak gambut, ya. Ya, di tanah itu tanahnya bergambut. Bergambut. Ya, kayak semacam tumbuhan apa itu, ya? Ya, kayak rumput itu sih, mirip-mirip rumput itu. Ya. Sehingga air di sana itu hitam. Di daerah Riau sana itu, ya, hitam. Baik di Dumai, di daerah Dumai, di daerah mana Bagan Siapi Api dekat situ juga. Kebetulan saya pernah 2 tahun di sana, ya, di dekat sana itu airnya hitam. Nah, itu kalau untuk mandi bisa, tapi untuk minum enggak bisa karena rasanya enggak enak, ya. Nah, itu tidak merubah kemutlakan air. Bisa dipakai untuk wudhu, bisa, bersuci bisa. Ya, atau karena lumut, ya, berubahnya karena lumut. Maka itu juga tidak merubah kemutlakan air. Ya. Jadi ini 3 macam air, ada 4, yang satu namanya air najis, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang karena waktu. Ya. Ini 3 macam-macam air yang apa? Dari segi hukumnya, ya, ada yang suci, mensucikan, tapi tidak makruh digunakan. Suci, mensucikan, tapi makruh digunakan, ya, ada air musammas, dan yang ketiga suci, tidak mensucikan. Ada 2 tadi, air yang mustakmal dan air yang berubah karena percampuran benda atau zat yang suci yang lain. Nah, termasuk dimasukkan dalam ini, ya, termasuk air suci tapi tidak mensucikan itu air kelapa, ya. Air yang dari tumbuh-tumbuhan itu, ya, air kelapa, air apa lagi itu, ya, air susu kan masuk, ada percampuran. Kalau air kelapa itu kan memang alami, ya. Termasuk air yang keluar dari AC, ya, air AC, itu air dari AC itu suci tapi tidak mensucikan, ya, air mubah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan kita pada sore hari ini. Insya Allah
selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jika memang ada pertanyaan, saya persilakan dulu dari mana? Dari peserta. Ada yang bertanya, Ustaz? Nah, monggo, silakan. Ada yang bertanya. Ada di chat, Ustaz. Mau dibaca? Ada di chat. Oke. Nah, bagaimana dengan air mineral kemasan yang sudah melalui proses penyaringan dan ditambahkan zat mineral tertentu, apakah bisa dipakai? Air mineral itu tidak merubah ya proses pembuatan air mineral itu, air aqua, air kalau di kita namanya ada air al-qadiri, ada ini ya, ada ampo, yang umum itu fit ya, itu maka itu tidak merubah kemutlakan air itu ya, masih bisa dipakai untuk bersuci. Nah, termasuk air yang dicampur dengan zat namanya kaporit. Nah, air kaporit itu ternyata zatnya itu tidak mukhalid tapi mujawir. Jadi kalau kita masukkan itu tidak ini kan, tidak larut secara ini kan, masih apa, zatnya itu masih mengendap. Ya, cuma baunya yang ada rasa. Cuma kalau kaporitnya itu tidak ini. Makanya dulu siapa Kiai Syafi'i Hazami dulu ya pernah menyampaikan itu, salah satu kiai ulama Jakarta itu, dia menyampaikan itu termasuk mujawir, tidak mukhalid. Kemudian yang kedua, mau bertanya tentang ayat 3 tadi, dari segi hukumnya bisa diulang. Ya, tidak apa-apa. Dari segi hukumnya ya tidak apa-apa ya, namanya kita belajar ya. Dari segi hukum tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang pertama itu tahir, mutahhir, ghairu makruh, ya kan? Suci, mensucikan, dan tidak makruh digunakan. Tidak makruh digunakan berarti ya bisa dipakai untuk bersesuci. Yang kedua itu suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Makruh digunakan untuk apa? Untuk bersesuci di badan, ya, wudu, mandi, nah, itu makruh. Tapi tidak makruh digunakan untuk pakaian. Yang ketiga, suci, tapi tidak dapat digunakan untuk bersesuci. Kemudian air musyammas ada satu, cuma ada syarat-syaratnya ya. Di air musyammas ada berapa tadi? Ada air musyammas itu satu, cuma ada syarat air itu dikatakan musyammas. Apa syaratnya? Ada berapa syaratnya? Ada 3. Pertama, harus dipanaskan dengan panas terik matahari. Kedua, ditaruh di wadah yang terbuat dari logam. Yang ketiga, matahari di daerah yang sangat panas. Seperti Hijaz. Nah, itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Misalnya kita mandi wajib di WC, tetapi air tersebut bercampur dengan sisa sabun. Percampurannya banyak atau sedikit? Nah, tinggal itu. Kalau campurnya banyak, berarti menjadi air apa namanya? Air sabun. Ya. Kalau kecampur dengan air sabun dan banyak percampurannya menjadi air sabun. Kalau tidak banyak, maka tidak merubah kemutlakan air tersebut, masih bisa. Ya, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan kamar mandi atau WC-nya atau tidak ini ya. Yang menjadi apa? Konsentrasi di sini apakah air campur sabun itu gimana? Ya. Baik itu di kamar mandi yang ada WC atau tidak, aja.
Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengertian najis maknawi? Apa perbedaan najis dan hadas? Pertanyaan. Tadi kita bahas tentang kotoran ini ya. Kotoran itu ada kotoran hissi, ya, ada kotoran maknawi. Kotoran hissi itu yang bisa dirasa, ya, di indera, ya, ya apa namanya, ya air kencing, apa, ya kotoran manusia, kotoran hewan itu namanya hissi karena bisa dirasa, dilihat. Kalau maknawi itu tidak ini ya, tidak nampak, ya, tapi punya makna kotoran. Seperti air tadi itu, di air itu termasuk kotoran jiwa. Ya, kotoran jiwa itu air. Nah, termasuk kekufuran itu adalah najis maknawi. Jadi kalau orang kafir itu kan dikatakan mereka ini najis. Ya, orang kafir dikatakan mereka najis, tapi bukan fisiknya najis, tapi keyakinannya itu yang najis. Itu namanya secara maknawi namanya itu ya. Nah, perbedaan najis dan hadas. Ya, kalau najis itu nampak, kalau najis secara ini ya, kalau hadas itu tidak nampak. Ya. Apa namanya? Ya, misalnya kita hadas kecil atau besar itu kan nggak kelihatan ya. Hadas kecil atau besar Anda nggak kelihatan. Ya. Jadi gampangnya begitulah. Jadi, kalau najis itu kelihatan, hadas tidak kelihatan. Gampangnya begitu. Perubahan air ada dua. Ada mukhalid, yang satu lagi mujawir, ya. Yang satu mukhalid, yang satu mujawir. Mujawir itu berdampingan. Ya, mukhalid itu bercampur baur atau larut, ya. Apa perbedaan air salju dengan air barot tadi Ustaz? Kalau air salju itu kan air salju itu yang warna putih itu ya. Kalau barot tadi itu air es. Air es yang menggumpal itu. Ya. Air es batu itu. Itu namanya barot, tapi yang turun dari langit itu namanya barot. Air hujan es itu loh ya. Hujan es itu yang bulat-bulat itu yang namanya itu barot. Nah, kalau air yang bercampur najis itu termasuk macam air dari segi apa Ustadz? Oh, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sahabat dulu ya. Ya. Yang nanya tentang air najis nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Belum kita bahas hari ini. Ya. Saya kira itu Mbak Aga, cukup kira-kira? Cukup Ustaz, terima kasih banyak. Oke. Kita tahlil salawat istighfar nanti. Karena waktu sudah jam 5 lebih, mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil salawat seperti biasa. La illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih atas perhatian semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.